الذي جعل أعمال القلوب من أفضل الأعمال للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tiada henti-hentinya mengaturkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap istiqomah dalam keimanan kita, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam beramal saleh. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tetap diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Dalam artian kita wajib berusaha untuk meningkatkan rasa takut kita, rasa khasyah kita kepada Allah. Kita wajib meningkatkan usaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran Allah. Kita wajib berusaha untuk meningkatkan rasa qanaah terhadap rezeki-rezeki yang dicurahkan kepada kita oleh Allah. Dan kita wajib meningkatkan upaya untuk memperbanyak bekal untuk setelah kematian kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Abu Bakar Al-Ghazali pernah ditanya, mana yang lebih afdal, Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar Al-Ghazali menjawab bahwa Abu Bakar lebih afdal. Padahal Umar bin Khattab meninggal dalam keadaan syahid, dibunuh saat salat, mengimami salat subuh. Ketika ditanya mana yang lebih afdal, Abu Bakar radhiyallahu anhu atau Khalid bin Walid? Padahal Khalid bin Walid mengikuti berbagai peperangan sehingga badannya tidak ada tersisa kecuali ada bekas-bekas tusukan pedang dan tombak. Tetapi Abu Bakar berkata, dan ulama mengatakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih afdal. Termasuk ketika ditanya dengan Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabi yang miskin, ditanya mana yang lebih afdal, jawabannya tetap bahwa Abu Bakar As-Siddiq lebih afdal. Kemudian ditanya mengapa lebih afdal, Abu Bakar Al-Ghazali menjawab, karena amalan hati. Amalan hatilah sangat menentukan. Gimana amalan hati Abu Bakar As-Siddiq? Keimanannya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan keimanan seluruh umat manusia. Kekokohan, ketakwaan, keimanannya, akidahnya tidak ada yang membandingi. Masyaallah subhanallah. Amalan hati memang luar biasa. Dan kelak di akhirat yang akan dibuka adalah amalan hati. Dalam surat At-Tariq disebutkan yauma tublas sarair, bahwa pada hari kiamat itu yang akan dibuka adalah rahasia-rahasia yang ada di dalam hati.
Di dalam surat Al-Aidiyah juga disebutkan wa husna ma fis sudur. Semua nanti di akhirat yang akan dibuka adalah amalan hatinya. Ketika kita sholat, ketentuan bahwa sholat kita sejauh mana yang diterima adalah amalan hatinya. Niat adalah amalan hati. Keikhlasan, kekhusyuan adalah amalan hati. Tawakal, kesabaran adalah amalan hati. Itu yang membuat seseorang manusia lebih daripada yang lainnya. Amalan hatinya. Ketika seseorang pergi ke kantor, amalan hatinya yang dinilai. Ketika seseorang berbisnis, amalan hatinya yang dinilai. Karena amalan hati ini sangat luar biasa. Bayangkan kalau seandainya seseorang yang sedang olahraga, niatnya adalah supaya bisa sehat sehingga hatinya kuat, sehingga bisa beribadah dengan baik, maka amalan hatinya luar biasa. Oleh sebab itu, ketika kita berkorban, kita sebentar lagi akan menghadapi Idul Adha, di mana pada 10 hari yang pertama dari Dzulhijjah, ada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, itu malam-malam harinya yang paling afdal, malam harinya. Tetapi hari-hari yang paling afdal secara mutlak adalah 10 hari pertama dari Dzulhijjah, sehingga amalan-amalan saleh, zikir, takbir, bersedekah di awal pertama 10 hari pertama dari awal Dzulhijjah itu lebih afdal. Bahkan ketika ditanya, apakah dengan yang jihad fisabilillah lebih afdal sedekah dan beramal saleh di 10 hari pertama Dzulhijjah? Lebih afdal, kata Rasul. Kecuali orang yang berjuang fisabilillah dengan seluruh hartanya dan jiwanya, kemudian kembali tanpa sepeser pun uangnya kembali, baru sama dengan amalan-amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah, termasuk berkorban. Amalan hatinya, Allah tidak menerima dagingnya, tidak menerima darahnya, tetapi walakin yanaluhu taqwa, yang ketakwaan amalan hatinya itu yang diterima. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wa subhanallah, kita kokohkan amalan hati dalam perjuangan, di dalam beramal, di dalam semua aktivitas kita. Harusnya amal hati, niat yang soleh, niat yang baik, niat untuk berukhuwah. Ketika kita yang melakukan amalan hatinya, ketika kita bangun masjid, ketika memberi bantuan, amalan hati ini yang sangat menentukan. Oleh sebab itu, marilah kita kokohkan kekhusyukan kita, amal hati kita, ketawakalan kita, sabar kita, khusyuk kita, seluruhnya itu amalan hati, sehingga kita termasuk orang-orang yang ketika di akhirat, yang ketika dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan hatinya penuh dengan kausa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaa'ikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum fi al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi anzala al-furqana lisanan 'arabiyyan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuth rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi الذين يذكرون الله قياما وقعودا فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وقد فاز بالتقوى. Pada khutbah yang kedua
menggarisbawahi bahwa kita perlu mengokohkan amal hati kita. Sholat kita apakah mendapatkan seperenamnya, sepersepuluhnya, atau full 100% tergantung dari kekhusyuan kita selama di dalam sholat. Kalau full sholatnya 100% khusyuk, maka mendapatkan 100%. Oleh sebab itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama akan dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa umat Islam semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita mohon agar Allah membimbing kita, agar hati kita dipenuhi dengan khusyuk, dipenuhi dengan amalan-amalan soleh, jauh dari perbuatan-perbuatan hati yang tidak baik. Yang ketiga, kita mohon agar semua yang hadir di sini, khususnya dan mega korporat, para pemegang saham yang pemiliknya dan para direksinya, para pelawannya, mudah-mudahan diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa memegang amanah dengan baik. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور أصحابنا وقراباتنا وأمور المسلمين والمسلمات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أجل وأكبر.